Memang saya mengakui saya bukan profesor, tapi menurut saya bisa mewakili salah satu Kristen yang paling bodoh. Orang Muslim kan tahu nih, orang Yahudi suka nipu. Nah, mereka menipu. Nah, tokoh utama dari penipuan ini ada. Kembali lagi saya luruskan logical falasinya Kayapas ya. Saya artinya begini Kayapas. Saya meminta kepada kamu untuk membantah data-data ini secara data pembanding juga gitu. Atau menjawab pertanyaan saya sebagai... Tadi ada yang bilang saya itu bodoh. Kami tidak pernah mengatakan saudara yang mengatakan dirinya bodoh. Saya tidak pernah mengatakan menganggap Anda bodoh. Orang seperti Caiaphas itu orang itu dia sebenarnya nggak pernah memahami agamanya sendiri. Dia hanya pengen agamanya itu hanya bikin hanya sebagai sandiwara buat dia. Makanya dia menelah pembicaraan temannya sendiri. Yesus itu dilahirkan di kandang Bethlehem, yang dimana kandang Bethlehem itu adalah kandang domba. Dan umat ping kita atau nggak sih, balikin wifi aku sia-sia karena sama aja kayak Kayapas tadi. Itu loh Kak Bang Eman, tadi naik ke sini bawa literasi Bang, setidaknya lebih inilah dari Kayapas gitu. Sengaja gimana sudah saya tulis, maaf ya, jangan framing. Sudah saya tulis judulnya apa? Sebentar, diam dulu hostnya, bentar. Boleh? Jangan memframing. Silakan. Kayapas selain framing apa sih kehebatan kamu? Silakan. Malah Judaism dan Judaism dan Islam itu bergabung untuk menyerang Kristen. Maaf, di sini bukan tempat untuk cerita tentang film ya, dijadikan sebagai sebuah data. Avenger, maaf Kaipas. Sebentar, ini aku nggak bercerita tentang itu. Jangan stres gitu dong, biasa aja, ketahuan banget sih. Aduh, ini pakai Avenger. Avenger itu kesukaan anak saya loh. Jangan dipakai-pakai. Hargain dong, astaga. Kalian nih. Saya mengingatkan, jangan pakai data Avenger. Apaan itu? Oke, silakan dilanjut. Jadi kamu lebih benar, silakan Anda berhadapan dengan Lembaga Alkitab Indonesia ya, yang menerjemahkan dengan sangat error. Udah ada buktinya itu diartikan menusuk. Jadi menusuk kaki dan tangan itu. Jadi menggelikan. Itu Billy pasti tahu itu. Dia. Contohnya Kejadian 22 ayat 17 itu mereka menusuk kaki dan tanganku. Itu kan konyol banget. Nah, kok Kejadian 22 salah? Bukan Kejadian 22. Mazmur 22 ayat 17. Salah kan? Mazmur 22 ayat 17. Apakah kita akan mengikuti yang bukan profesor? Pasti tidak. Pasti profesor lebih menggali dengan detail soal itu. Ya, gitu aja. Ini jelas kedua argumen tadi dari Yahudi dan Islam itu sudah patah. Karena apa? Karena sudah terjawab sudah. Kitab orang Yahudi itu berubah-ubah sesuai narasi Islam. Padahal kitab yang dipakai sama orang Yahudi ini adalah kitab yang seumuran dengan kitab Sutasoma dan jauh lebih mudah daripada Al-Quran. Ya. Silakan Oke, thank you Kayapas. Saya tidak akan memanaskan, tapi saya hanya akan meng-cooling down kan ya. Jadi gini ya, saya agak heran dengan Kayapas. Oke, cara berpikir Kayapas tidak apa-apa, silahkan. Itu kita bebas untuk beranalisis ya. Kayapas tadi ketika menyebutkan sumber yang saya sebut yaitu siapa tadi, Avram Osiri ya, siapa tadi itu, sorry yang saya sebutkan nama yang Aviram Osri tadi. Aviram tadi. Tapi argumen Kayapas adalah mengatakan temennya Aviram Singanu itu seorang bla bla bla. Nih kalau kita pakai parameter seperti ini bahaya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya, sorry ya, kekristenan itu yang mayoritas saat ini muncul di tangannya orang-orang ya di Vatikan sana, Eropa sana, Romawi sana, yang notabene-nya adalah orang-orang pagan. Apakah kita bisa katakan bahwa itu disusupi pagan? Kan saya tidak mau seperti itu gitu loh. Kalau kita bicara tentang temennya Yesus sendiri siapa coba? Yudas pengkhianat. Apa Yesus adalah orang yang jahat juga? Kan gak gitu kan. Jadi ini agak-agak logical falasi ya. Ketika mau mengambil data tapi temennya penjahat, maka dia pasti penjahat juga. Kan aneh cara berpikir seperti itu. Saya kalau bisa tuh Aviram Osrinya ditunjukin bahwa dia adalah orang yang tidak jujur dan memang pemalsu data misalkannya. Oke, kita tolak ini iNews ini. Nah, ya kan? Tapi kalau dia punya teman dan temannya adalah pencabul, apa dia juga seorang pencabul gitu? Temannya pemalsu data, apakah dia seorang pemalsu data juga? Ini kan terlalu prematur cara berpikir seperti itu gitu kan. Nah, karena kita akan masuk ke ranah analogi-analogi lain nanti gitu. Bahkan ya mohon maaf ya, kan saya sudah tunjukin tadi bahwa Yesus sendiri berteman dengan tukang cukai, pesundal, pelacur gitu kan, mendekati pelacur. Apakah dia adalah orang begitu juga? Kan nggak gitu ya. Cara berpikirnya siapa namanya? Kayapas ya. Saya berharap tuh data tuh dibantah. Oh enggak.
Tidak begitu sebenarnya, ada data nih, jadi tetet Yesus lahir di sini, Yesus lahir di situ gitu. Nah, kita teredukasi dengan hal ini. Nah, saya kan berkata lagi, saya ulangi kembali ya. Saat ini kita sedang mempolimikan tempat kelahiran Yesus, yang mana memang ternyata sudah menjadi polemik gitu. Ternyata teman-teman Kristen sendiri yang menurut website Katolisitas yang saya tunjukkan tadi, memang secara eksplisit tidak tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus lahir di kandang domba. Bahkan ada tadi dinyatakan di sini, saya katakan tidak disebutkan bahwa ternak tersebut adalah domba, namun tak jarang sering digambarkan demikian. Kemungkinan ini ya, kemungkinan ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa di Yerusalem dan sekitar, kemungkinan loh ya yang dipakai. Nah, kemudian ada di sini, namun tradisi gereja menghubungkan keadaan tempat kelahiran Yesus dengan nubuat Nabi Yesaya, maka kandang ternak yang dimaksud diinterpretasikan sebagai kandang lembu dan keledai. Nah, kan polemik kita adalah kandang si domba ini gitu loh. Itu loh polemik kita, bisa jadi kandang babi kan gitu ya saya bilang tadi. Nah, jadi kalau memang sudah tidak ada sanggahan Kayapas, tidak ada bantahan, saya rasa ya kita endingkan saja. Mungkin kita masuk ke tema baru gitu. Oh, memang nggak ada Uniriva bahwa tertulisnya Yesus lahir di kandang domba. Clear? Nggak perlu lagi kita harus berkelit ke sana kemari gitu. Nah, terkait nanti tentang kitab sucinya orang Israel atau apa, itu tema lain. Nah, itu sih dari aku ya. Dan teman-teman aku ingatkan sekali lagi, data yang aku bawa tadi data yang tidak bisa aku pertanggungjawabkan. Yes, aku akui, karena aku juga harus mengkaji lagi. Karena memang website sendiri adalah sebenarnya hal yang paling aku tidak suka. Cuman karena aku masuk ke sini, temanya sudah terbentuk dan aku tidak mempersiapkan diri, otomatis apa yang paling cepat dong. Nah, salah satunya adalah website yang bisa aku ambil. Silahkan kita kaji bersama website ini. Ditolak pun juga boleh. Jangankan sekelas website seperti ini. Informasi dari Kemenak pun ya bisa disanggah sama orang-orang yang memang mereka punya kapasitas dalam hal itu gitu. Nah, itu dari aku pribadi. Silahkan dilanjutkan mungkin Kang Farudin. Kalau aku sih sudah selesai poin aku gitu. Terima kasih. Silakan Bang Billy. Ya, masa tuh host atau jadi pembicara sama aja yang bohong ya. Silakan Bang Billy ya. Bagi teman-teman yang punya koin silakan dibagi-bagi ke Nona Cebi, Bang Arung, Bang Billy, Bang Kayapas, Uniriva. Silakan. Atau mau ke host juga nggak apa-apa, terima kasih. Silakan Bang Billy, bagaimana sih tanggapan Anda terkait tema yang kami angkat? Silakan Bang Billy, monggo. Saya pengen dengar. Halo Bang Billy. Halo, ya. Silakan. Jadi tentang apa namanya tempat kelahiran dan tempat kuburannya di sana itu juga berbeda-beda, tergantung. Jadi nggak ada yang pasti situsnya yang mana yang benar-benar benar gitu, tergantung sekte. Dia profesor ya. Bart Ehrman. Ya. Bart Ehrman. Dia itu orang profesor ya. Kalau si ini siapa namanya? Kayapas nggak profesor ya. Jadi kelasnya jauh. Nggak boleh gitu Bang. Bang Billy nggak boleh gitu lah. Enggak, maksudnya kita nanti dia benar. Nanti dia mutung. Kan profesor, Bang. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nanti dia mutung. Jadi Kayapas karena bukan profesor, karena si Bart Ehrman itu ya, dia menulis tulisannya itu benar bahwa memang Yesus itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Tadi udah dua ya. Jadi dua sarjana, dua profesor yang sudah menyatakannya. Max Eldiman juga mengatakan seperti tadi ya, bahwa cerita gospel itu tidak bisa bertanggungjawabkan secara pembuktian sejarah. Karena apa? Kayak tadi tempat kelahirannya, tempat kematiannya itu ada banyak, ada 3 kurang lebih ya. Tinggal pilih aja yang mana sesuai maunya gitu. Jadi, tapi sementara kalau bait suci di Israel itu, bait Hamikdash itu satu tempatnya. Begitu juga dengan makam ya, Kever Abraham ya, makam Abraham itu satu tempatnya gitu. Siapa lagi? Kuburnya Rachel satu tempatnya gitu. Nah, begitu ke orang ini kenapa jadi ada 3 versi gitu. Apa mungkin apa mungkin masing-masing seperti terjemahannya ya, banyak versi, ada sampai 800 ribuan terjemahannya di dalam
kitab-kitabnya sama gitu. Jadi kebingungan menempatkan situs dan juga kebingungan memahami tekstual gitu. Kurang lebih begitu sampai saudara akademi. Oke, baik, terima kasih. Ada tanggapan lagi saudara Kaipas? Ya, terima kasih atas responnya ya teman-teman Muslim maupun Judaism ya. Saya kira argumennya tadi jawabannya kuat, ternyata saya ngerasa energi yang menurun. Memang saya mengakui saya bukan profesor, tapi menurut saya bisa mewakili salah satu Kristen yang paling bodoh yang bisa masuk ke TikTok ya, apalagi melawan scholarship Kristen sendiri. Nah, itu tadi saya tidak terbantahkan bahwa pertama, 2 kali gagal Mesias orang Yahudi itu justru kalian menghadirkan orang Yahudi itu jadi rancu, karena menurut nubuatan mereka itu sudah gagal 2 kali. Satunya itu Bar Kokhba lahir di Kosefa ya. Kosefa itu juga disebut sebagai Kokhba. Bahkan orang-orang Yahudi yang notabene Yahudi ortodoks itu sering menghina Mesiasnya sendiri dengan kata-kata Bar Kobir ya. Bar Kobir artinya penipu. Itu yang pertama. Bar Kokhba ini juga membunuh ya. Jadi konsep Sebentar, saya potong, sorry. Kok jadi ke Mesias sih? Sebentar, ini kan masalah kelahiran, tempat kelahiran toh. Iya. Karena dia stres. Sorry, fokus Kaipas. Kenapa ke sana? Sabar dong, sabar. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Nah, Fokus ya, terkait fokus. pernyataan Uni Riva tadi bahwa dari mana kamu tahu itu temennya, ya. Ini ada satu jaringan ya yang perlu saya informasikan kepada teman-teman di sini, ada 173 penonton ya. Saya tadi bilang Bar Kokhba itu untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh. Dari topik ini kita ambil begini. Bar Kokhba ini ditulis oleh, ceritanya juga ditulis, yang saya tadi bilang dia adalah pembunuh orang Yahudi, dan ditulis oleh arkeolog yang merupakan pendiri dari Israel Defense Force yang bernama Yigal Yadrin. Kalian cek namanya. Yigal Yadrin ini adalah seorang yang membongkar jaringan penipuan dari bangsanya sendiri. Nah, orang Yahudi, orang Muslim kan tahu nih, orang Yahudi suka nipu. Nah, mereka menipu. Nah, tokoh utama dari penipuan ini adalah orang yang bernama Moshe Dayan. Kalau kalian nonton Avenger, ada tokoh yang namanya, yang matanya satu. Itu menggambarkan tokoh yang namanya Moshe Dayan. Moshe Dayan ini panglima perangnya Israel. Ini kok bawa-bawa Avenger ya? Kok jadi bawa film? Sabar. Ini kan akademis dong. Sorry, pertama fokus, kedua jangan bawa-bawa film. Sabar. Ini udah stres karena kemunculan saya. Dari awal memang dong. saya bicara sebentar aja. Dari tadi saya diam terus ini. Kan dari awal saya bilang tadi, Mas Bang Kaipas mohon untuk Bang Arung untuk berikan waktu. Silakan Bang Arung. Loh, aku belum saya dari tadi diam terus kan, makanya kan. Halo. Enggak, saya Bang habis ini Kaipas, turun, bro. dari Habis ini tadi saya Bang turun. Arung itu Saya dari tadi diam diam loh. dengar. Bang Arung, dipotong begini. sebentar, nanti bisa lanjutkan Bang Kaipas ya. Silakan Bang Arung. Nggak ada. Sebentar biar enak ya. Bang Arung dari tadi diam kan terus. Silakan Bang Arung. Iya Allah, ini sih sebentar ini Bang Arung mau turun, sebelum turun mau ngomong dulu gitu aja kan, beliau tadi bilang gitu. Silakan Bang Arung. Jadi kan begini, dari awal kan tema kita jelas, bro. Nah, itu yang saya lihat. Nah, saya lihat juga tanggapannya Bro Billy, Uni Riva itu semua jelas gitu. Nah, makanya kan sebelum Anda naik tadi saya bilang jangan ada sisi curhat ya. Ini kayaknya kesannya Anda curhat gitu. Kok yang lain dibawa keluar dari ranah tema yang ada kita diskusikan. Yang itu makanya tadi saya ingatkan ke Bro gitu. Jangan ada pembahasan lain di luar ini. Jadi kita nggak bingung nangkap ini. Anda lari ke Billy, belum selesai ke Uni Riva. Itu yang kita lihat di sini gitu. Nah, harapan saya kan berdiskusi, mereka teman-teman sudah memperlihatkan data. Makanya kan dari awal saya bilang silakan naik tapi jangan ada sisi curhat ya, gitu. Nah, kalaupun memang sejarahnya seperti itu, kenapa tidak kita akui sejarah seperti itu? Sedangkan jangankan kita berbicara sejarah, kontradiksi. Tradisi saja ada kontradisi loh di kekristenan. Nah, itu harus kita akui kalau memang Anda tidak tahu gitu, daripada Anda bicara ini jadi kesannya nggak masuk gitu. Bahas ke Billy, bahas ke Uni Riva. Makanya tadi saya bilang jangan sesi curhat nantinya. Gitu aja sih, Bro. Terima kasih. Sudah? Saya izin turun, host. Oke, baik, silakan. Ini Noel, Anda masuk Noel ya. Dan temanya sudah saya kasih tahu ya. Oke, silakan. Terima kasih Boleh lanjut, teman-teman ya? semuanya.
Silakan dilanjut. Ya. Jadi tadi saya udah memberikan fakta bahwa di dalam kitab Taurat ada yang bernama Migdal Eder, dan saya menjelaskan Migdal Eder itu ada di Bethlehem. Jaraknya sangat dekat dengan Bait Suci. Itulah makanya domba-domba itu di situ, diawasi di situ dan dijaga oleh para imam. Itu tadi saya menjelaskan. Dalilnya sudah saya bacakan Mika 5 ayat 1. Nah, kalian tidak bisa membantah, malah menganggap saya curhat. Jadi macam-macam lari kemana-mana. Kemudian, di satu sisi, kalian kan tidak percaya Injil. Di Injil menuliskan juga bahwa malaikat itu menemui siapa? Saat dia memberitakan kelahiran Kristus. Dia menceritakan memberikan informasi kepada para gembala. Nah, tanpa kalian memahami tentang ajaran Kristen, kalian tidak tahu bahwa para gembala itu adalah para imam yang menjaga, dan para gembala itu adalah para imam yang bertugas di Migdal Eder tersebut. Begitu. Nah, sekarang silakan dibantah. Saya punya dalil. Silakan. Oke, saya dulu sebelum Bang Billy. Mungkin kembali lagi saya luruskan logical falasinya kayak pas ya. Saya tidak membantah atau mengatakan bahwa kok bisa sih kamu katakan dia berteman. Bukan. Saya belum mempelajari literasi yang disampaikan sama Kayapas karena saya belum dapat literasinya. Apa yang mau dikritisi, literasinya aja nggak ada, ya kan? Nah, kalau saya silakan kalian kritisi. Ada Republika tadi, silakan dicek. Nah, saya mengatakan begini, bahwa yang dikatakan penipu adalah bukan si pembuat pemberi informasi, tapi temannya. Nah, analogi saya adalah begini, kalau Yesus berteman dengan pesundal, maka Yesus juga pesundal, kan nggak gitu. Kalau Yesus berteman dengan tukang cukai, tukang mabuk, tukang zina, apakah Yesus juga tukang mabuk, tukang zina? Kan nggak begitu. Nah, ketika si Aviram tadi membuat sebuah pernyataan, lalu dia berteman dengan penjahat, apakah si Aviram ini langsung batal pernyataan dia? Kalau kami Islam tidak begitu. Bahkan dari orang yang memang sudah pernah munafik pun kami tetap harus kaji gitu loh. Artinya begitu, dalam Islam itu diperintahkan untuk mengkaji. Bukan langsung bantah saja gitu, enggak. Bahkan kisah Israiliyat di dalam Islam pun menurut Imam Syafi'i boleh untuk didengarkan, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, sandaran yang menjadi acuan sekali, tidak boleh gitu. Ini kisah Israiliyat loh ya. Nah, artinya begini Kayapas, saya meminta kepada kamu untuk membantah data-data ini secara data pembanding juga gitu, atau menjawab pertanyaan saya sebagai pendukung penguat bahwa memang Yesus lahir di kandang domba dengan adanya secara eksplisit, tapi kan memang tidak ada. Kita sudah tahu dari Katolisitas pun dikatakan tidak ada. Nah, apa yang kamu jelaskan itu kan doktrin kamu sebagai kekristenan. Kita tidak boleh bantah, karena kalau kita bantah kita bertentangan dengan undang-undang. Tapi ketika Al-Quran menyatakan A, I, U, E, O, kata Al-Quran, setidaknya Al-Quran didukung oleh literasi-literasi. Silahkan dibantah saja yang di Al-Quran gitu kan. Nah, tetapi ketika kami menyampaikan yang di Al-Quran dan tanpa secara tidak langsung membantah apa keyakinan kalian, ya itu bukan urusan kami. Masalahnya bela saja keyakinan kalian itu dengan data-data pembanding gitu loh. Nah, tadi kamu bilang siapa namanya? Temannya si Anu ini adalah si Anu, temannya gitu. Banyak orang-orang yang berteman dengan penjahat. Tapi apakah dia penjahat juga? Kan nggak gitu secara akademis kan kita nggak boleh begitu. Saya paham betul kan, misalkannya kalau dosen saya suruh saya cari literatur, saya akan ambil literatur, saya akan lihat bagaimana dia terpapar, maka dia akan disebutkan nanti, oh orang ini terpapar oleh ini ideologi ini. Boleh kita ambil informasi dia, boleh kita tolak dengan alasan bisa saja kan dia terpapar gini, sama seperti ini. Kristen itu muncul dari hasil si Konstantin yang mengadakan Konsili Nikea. Loh, saya bisa menolak itu dengan mengatakan bisa jadi kan Konsili Nikea itu terpapar oleh orang-orang pagan karena Konstantin sendiri adalah penyembah pagan sebelumnya. Bisa saja dong menggunakan analisis seperti itu. Tapi kan kita tidak boleh secara prematur langsung menyimpulkan, oh dia penjahat, dia ini nggak bisa diterima. Oh nggak boleh kan begitu. Kamu kan akademisi kan gitu loh. Nah jadi ketika di dalam, bahkan Bang Billy tadi menyebutkan profesor loh Kayapas yang menyatakan bahwa ternyata Bible sendiri tidak bisa didukung dengan histori sejarah kan gitu tadi Bang Billy bilangnya. Ya bantah lagi kalau salah kamu Bill, profesor itu bukan Kristen. Bahkan saya bilang nih,
Seorang pendeta sekaligus asisten profesor bernama Ian Paul dari Universitas Nottingham, Inggris, mengatakan Yesus tidak lahir di kandang domba seperti diyakini umat Nasrani. Saya bilang loh, seorang pendeta. Dan mana tadi itu datanya? Kan saya sampaikan tadi datanya iya ada di merdeka.com, tapi bantah dulu itu. Apakah itu salah, benar atau tidak? Nah, oke, Kayapas tidak bisa sekarang, nggak apa-apa. Nanti silakan Kayapas kaji lagi, cari tahu lagi apakah si pendeta Ian Paul ini adalah sosok fiktif atau jangan-jangan dia Yahudi nyamar, Islam nyamar misalkannya. Atau contoh kami pernah kejadian begitu loh. Kami umat Islam itu Hebat sekali. Oke, sorry Noel, biarkan dulu nih Ripa bilang, nanti Bang Billy, nanti bagian Anda ya Eman. Oke Eman ya. Oke, silakan Uni, Billy, udah itu udah Billy Eman. Ya, oke. Aku sedikit lagi. Terima kasih. Ya Allah, ini dikasih tahu. Jadi gini, poin saya adalah Undang kau. Ya. Ya, ini pohon saya. Poin saya adalah ketika Al-Qur'anul Karim yang kita perdebatkan, polemikan adalah apakah Nabi Isa itu lahir di pohon kurma? Kan itu tadi bahasan kita. Lalu kalian Kristen mengatakan tidak lahir di kandang domba. Maka saya sebagai seorang muslimah tentu menunjukkan pendukung dari Al-Qur'an, yaitu ternyata tadi CNN dari Indonesia mengatakan di Bethlehem, ternyata di Bethlehem ya, di mana tadi Yudea itu ada pohon kurma tahun 2000-an. 2000 tahun lalu maksudnya, atau bahwa ternyata ada hal yang harus di cross check lagi dari informasi yang dapat oleh teman-teman Kristen. Nah, itu data pendukung saya yang tidak boleh juga kalian terima mentah-mentah, kalian juga harus kaji gitu. Itu dari saya loh ya poinnya. Poinnya secara gamblang di dalam Al-Qur'an tertulis ada pohon kurmanya, ada. Di kandang dombanya ada nggak dalam Bible? Kan itu tadi sebenarnya pertanyaan saya, dan sampai sekarang memang tidak akan pernah ada jawaban tentang hal itu. Terima kasih, itu saja. Mungkin saya rasa sudah selesai ya, Kang Farudin, kalau bagi saya ya. Apapun tanggapan saya. Baik, silakan sambung sama Bang Billy, nanti bagian Eman. Oke, Bang Billy ada tanggapan? Monggo. Bang Billy. Karena saya tetap kepada pembuktian sejarah, karena saya senang sekali nih. Ada dua profesor yang hebat ini rupanya ya. Jadi Profesor Bart juga dengan Max Eldman sudah menyatakan itu, bahwa sekali lagi saya bacakan supaya tidak kejang-kejang atau stres ya. Jadi harap pegangan ya. Jadi semua sarjana itu mempertanyakan kredibilitas kehidupan Yesus pada waktu dia melayani dan dia hidup. Tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan lewat sejarah. Itu sudah dua orang yang berkata itu, seorang sarjana dan profesor. Jadi kalau saya lebih percaya sama profesor kalau untuk manusia. Nah, terima kasih saudara. Terima kasih. Ya. Jadi malam ini adalah malam yang berbahagia sekali bagi saya, saudara. Karena ada bukti-bukti ya, baik sejarah yang ditunjukkan gambarnya, ya dikasih lihat gambarnya dan dibacakan, itu sangat indah, saudara-saudara. Jadi yang tidak bisa memberikan bukti ya, sampailah Anda follower 1000 baru bisa kasih gambar. Mudah-mudahan Anda sampai dengan follower yang 1000 supaya bisa kasih data. Jadi cuma segitu aja saya katakan. Masalah tadi ada yang bilang saya itu bodoh. Kami tidak pernah mengatakan saudara yang mengatakan dirinya bodoh. Saya tidak pernah menganggap Anda bodoh. Jangan Anda menganggap diri Anda bodoh. Karena dengan begitu Anda melucuti diri Anda sendiri di depan orang-orang. Lanjut. Oke, silakan Eman. Apa yang mau Anda sampaikan terkait tema yang kami angkat? Silakan Eman. Oh, ya, maaf Bang, sebelumnya saya tanya temanya apa nih Bang? Ya Allah, Anda mau naik tadi. Sebelumnya mau tahu dulu temanya apa nih Bang? Fokus dulu ini, aja deh, saranku. Halo. Iya, ini saudara Eman ini saudara Anda Kaipas, dia mau naik. Oke, sebentar Kaipas, saya jelaskan dulu. Satu lagi udah selesai nih. Oke. Benarkah Yesus itu lahir di kandang domba? Itu temanya, kan sudah saya buat judul. Oke. Sekarang tergantung gini ya, saya bukan seorang profesor ataupun seorang ahli agama ya. Sebentar Kaipas, ini sebentar Kaipas, ini saudara Anda kok main sanggah terus? Sabar, minum dulu. Ya, silakan Eman.
orang seperti Kayafas itu orang itu dia sebenarnya nggak pernah memahami agamanya sendiri. Dia hanya pengen agamanya itu hanya bikin hanya sebagai sandiwara buat dia. Makanya dia menelah pembicaraan temannya sendiri. Haleluya. Silakan Eman. Nah, saya mau kasih tahu seperti ya, gini Bang, saya mau kasih tahu ini dari persepsi. Saya bukan seorang profesor ataupun ahli agama, cuman dalam hal ini dalam ajaran saya itu mengatakan bahwa memang benar Yesus itu lahir di kandang Bethlehem. Ya, gimana kandang Bethlehem itu adalah kandang domba, ya kan? Yang diyakini oleh umat Kristen, mau itu Kristen Ortodoks, mau Kristen Protestan, Katolik, bahkan maupun Kristen Koptik lainnya. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan sebalik lagi nih Bang? Apakah Nabi Isa sama dengan Yesus? Tentu kami orang Kristen tidak percaya itu karena historical antara Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda. Di zaman yang berbeda. Oke? Di tahun pun yang berbeda. Historikalnya berbeda sekali. Di mana Nabi Isa itu historikalnya itu tuh 600 tahun setelah Bible. Di mana Nabi Isa itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, saya tidak tahu, tapi yang saya paham, yang kita tahu, yang kita mengerti bahwa cerita tentang Nabi Isa dan silsilahnya itu tercantum dan dicatat di Al-Quran. Nah, Al-Quran ini hadir ketika 600 tahun setelah Bible. Aduh, suaranya Eman putus-putus Eman. Begini. Tentu profesor, ada mungkin ahli agama di sini. Putus-putus Eman. Oh, sorry Bang. Sudah dengar? Sudah dengar Bang. Eman, silakan Bang Eman. Oke. Halo Bang, sabar. Oke. Nah, aduh Bang. Halo Bang. Silakan Bang. Bang Eman. Oke. Eman, silakan Bang Eman. Saya mau tanyakan. Oke, sekarang saya mau menjawab itu bahwa yang kami yakini itu Bang, benar adanya Yesus itu dilahirkan di kandang Bethlehem, yang di mana kandang Bethlehem itu adalah kandang domba, dan umat Muslim tidak meyakini itu karena mereka percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Nah, kita orang Kristen tidak meyakini itu karena Nabi Isa itu beda, ibunya beda, tempat kelahirannya beda, dan kemudian historikalnya itu tuh tidak seperti apa historikal Yesus yang di dalam Bible. Dan makanya itu di sana terjadilah misunderstand antara orang Muslim dan orang Katolik, orang Kristen. Begitu ceritanya Bang. Kenapa? Karena memang yang diyakini oleh orang Muslim itu, mereka percaya bahwa Yesus itu Nabi Isa. Sedangkan kita orang Kristen itu tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Mengerti Bang? Sampai sini Bang. Gimana Bang? Paham. Boleh aku yang tanggapi? Monggo. Sebentar. Ini mau mau diberesin nggak? Kalau mau tentang bahas Mesias is okay. Tapi saya akan tutup dulu, itu kan? Atau mau lanjut? Silakan bahas Mesias ya. Karena Kayafas tadi bahas Mesias. Ditutup dulu aja yang tadi. Ini. Oke. Maaf Bang. Apa Bang Eman? Ini kan sebenarnya kan ini bukan. Ya, ini kita mau jelaskan sesuai dengan konteks tema yang diangkat. Kalau begitu belum selesai. Belum Mesias selesai. itu sudah konteksnya sudah berbeda. Aku tanggapi aja Kang Farudin. Mesias itu berbeda. Aduh, Bang Eman, maaf. Sekarang kita nggak kita bahas ke lagi Immanuel itu, Bang karena Eman. Loh kok Nanti kalau mau bahas tentang itu, Bang Eman, nanti kita tutup dulu, bahas tentang masalah Mesias ya. Biar enak, biar judulnya pun bisa saya ganti. Iya, karena sudah saya tulis judulnya. Ya, benar. Sudah Bang Eman ya? Ya, benar. Siap, nanti Anda masuk lagi ya. Siap, benar. Oke, terima kasih Bang Eman. Ya, siap. Oke.
Silakan Uniripa Oke, atau siap. siapa ini Kaipas atau Bang Billy, monggo. Aku Atau belum Nona ngobrol. Cebi silakan. Ya, aku ini aja. Lo kok Riva Enggak, lagi? Kan aku belum aku mau tanggapin. nanggapi Oh, Bang Eman silakan, aja sih, silakan. boleh nggak? Maksudnya biar nggak Bang Eman ini salah paham dengan Oke, saya, silakan. dengan kita gitu. Nanti sudah Uniripa, kalau aku sendiri Kaipas udah ya. bilang ya. Tadi aku udah bilang, Silakan. aku Lo kok Rivanya Ya. 2 kali host? Aku udah nggak, aku nggak nanggapin kayak pas, aku nanggapin Bang Eman karena Bang Eman panjang lebar tadi kita dengerin loh, masa nggak ditanggapin? Kasihan dong beliau. Makanya tadi aku bilang Nanti kayak pas deh. Nggak, ini nggak ada urusannya sama kayak pas, kan aku udah Ayo, bilang kalau sama- sama kayak pas aku udah selesai, aku sama Bang Eman aja gini. Dan ini bukan saling tanggapi tadi karena Kang Farudin udah bilang nanti ditutup dulu sesi ini. Pertama buat abangku Kak Bang Eman yang baru masuk, salam kenal, salam toleransi. Pertama sekali saya katakan bahwa saya adalah seorang pribadi muslim di mana secara negara kita diatur untuk tidak apa namanya ya kayak tidak nggak boleh kalian beriman seperti ini, nggak boleh dalam negara kita tercinta itu seperti itu ya, karena agama kalian diakui Iya, dan nggak kami ada yang ya, nggak ada yang pernah bahas sampai Ah, di situ. Bang Eman, jangan mohon dulu untuk dipotong, diam biar dulu. poinnya dapat. Silakan Uni. Nah, artinya begini, kalau Bang Eman menyatakan saya percaya pokoknya Yesus teh lahir di kandang domba, walaupun tidak ada literasi ya, secara eksplisit, saya percaya itu urusan Kang Eman. Kang Eman, kita teh tidak bermasalah dengan itu. Itu tidak ada yang Diam tidak dulu, belum selesai. Tetapi di Bang sini teh Eman, kita Bang diskusi. Anda Oh my god. percaya. Bang Eman, bisa nggak kasih waktu Ah. ke kawan Oke, bicara oke. dulu? Ya, diam dulu. Sorry. Bang Eman, Iya sih Bang Eman. Aku lagi nggak ngajak berantem loh. Sorry, nggak berantem sih. Ya, siap. Nah, tapi Enggak, masalahnya cuman kan kamu ngomongnya Oh my tanpa God. dasar. ya Allah Ada yang ini pernah tak turun makan sek ke sampean dah. Monggo. Bener Nah, Pak. ini logical fallacy ya. Logical fallacy ini sering terjadi. Tadi pun kayak pas juga mengalami hal itu ketika kita berbicara tentang informasi dari seseorang akademisi, lalu ternyata temannya seorang penjahat. Apakah secara langsung kita bisa menyimpulkan dia penjahat juga? Kan enggak. Itu namanya logical fallacy. Nah, Kang Eman tadi juga bilang begitu. Kami percaya secara ini nggak masalah bagi kita, kan bukan itu problemnya. Problemnya adalah kok perbandingan antara informasi dari Al-Quran dan informasi dari Bible yang menurut teman-teman Kristen bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Kita sedang membutuhkan pembuktian itu dari tadi. Kalau Kang Eman bicara seperti kayak pas, sama saja cuman pakai hanya eludah saja dan tidak membawa data. Ya buat apa kita dengerin Kang Eman dari tadi? Sia-sia kuping kita, atau enggak sih? Balikin wifi aku, sia-sia, karena sama aja kayak pas tadi. Itu loh Kak Bang Eman. Tadi naik ke sini bawa literasi Bang. Setidaknya lebih inilah dari kayak pas gitu. Makasih. Oke, silakan Kaipas, dari tadi pengen memberikan data-data, monggo Bang Kaipas. Iya, maksudnya gini loh, si Emmanuel tadi juga kalau tidak mengikuti acara dari awal juga jangan ini, hostnya tadi terlihat sengaja ya. Yaudah aku kembali ke substansi ya. Sengaja gimana? Sudah saya tulis, maaf ya, jangan framing. Kita Sudah saya tulis berbicara- judulnya Sebentar, apa? diam dulu hostnya, bentar. Boleh? Jangan memframing. Silakan. Kayak pas selain framing, apa sih kehebatan kamu? Silakan. Tolong Uniri Pak, biar Kaipas dulu ngomong. Nanti curhat lagi. Silakan Kaipas. Iya. Saya lanjutkan. Tentang kelahiran ini makanya kami bisa membuktikan kenapa Yesus itu lahir bukan hanya di kandang domba, tapi kami juga bisa membuktikan bahkan penanggalan yang dipakai di zaman itu apa. Nah, tadi kalian sudah tidak bisa membantah dalil saya karena kenyataannya seperti itu. Nah, di lapak ini justru saya menemukan kebingungan ya. Malah Judaism dan Judaism dan Islam itu bergabung untuk menyerang Kristen. Padahal masalah yang tadi aku sedang terangkan sangat jelas ya. Ini ada tokoh namanya Yesus. Yang satu mengklaim bahwa Yesus itu ada. Ini Islam mengklaim ya, Yesus sebagai Isa. Tapi Yahudi tidak mengklaim Yesus itu eksis. Tidak pernah ada namanya Yesus lahir, orang namanya Yesus menginjakkan kaki di Israel. Karena tertulis Yesus yang di Talmud itu bukan Yesus Kristus, tapi itu Yesus tokoh lain. Beda zaman. Nah, bahkan bukan hanya itu, orang Yahudi tidak mengakui adanya Yahya atau Yohanes. Orang Yahudi tidak mengakui adanya imam besar namanya Kayafas.
orang Yahudi tidak pernah mengakui ada namanya 12 murid Yesus atau yang disebut Hawariun sebagai orang pernah eksis. Nah, ini titik kenapa tadi aku sampai cerita Avenger. Karena maaf, di sini bukan tempat untuk cerita tentang film ya, dijadikan sebagai sebuah data Avenger. Maaf, Kaipas. Sebentar, ini aku nggak bercerita tentang itu. Jangan Jangan stres potong gitu dulu. dong, Iya, biasa aja, ketahuan Tolong, banget sih. aduh, ini pakai mentalnya. Avenger. Jangan Avenger itu dipotong kesukaan dulu. anak saya loh. Jangan Jangan dipotong dulu dipakai-pakai. dong, hargain dong. Astaga, kalian nih nggak Saya ada adabnya nggak sih? mengingatkan, jangan pakai Ya, data Avenger. sudah, Apaan stop. itu? Stop. Oke, Oke. silakan dilanjut. Jadi tokoh, kalian cek tokoh yang bernama Moshe Dayan itu adalah pemimpin dari organisasi penipuan artefak arkeologi dan data-data seperti ini. Ya, anggotanya siapa? Itulah Oded Golam dan Aviram Osri. Saya ulangi, anggotanya siapa? Salah satunya itulah Oded Golan dan Aviram Osri. Nah, itu makanya jangan mengambil data yang kalian sendiri belum membaca secara menyeluruh. Nah, kalian mesti kompak dulu. Karena ini ada satu tokoh namanya Yesus, saya ulangin ya. Satu tokoh namanya Yesus yang satu sekte menganggap bahwa Yesus ini tidak ada, yang satu sekte menganggap Yesus ini ada. Bahkan dia bergelar Al-Masih. Bahkan ada saudara sepupunya yang bernama Yahya. Nah, sementara yang satu ini sudah tidak menganggap orangnya itu eksis, mereka mengubah kitabnya. Makanya tadi aku tanya kitab di awal, mereka baru memiliki kitab yang baru dibuat pada abad 9, yaitu Masoretic Text. Terima kasih. Oke, Bang Billy, silakan Bang Billy. Yang Sudah Bang nanggapin Billy. aku atau Bang Billy Sebentar, ya? Bang Billy, Unirifa. oke. Unirifa, mohon sebentar Oke. dulu, Bang Billy dulu. Nanti ada Bang Ben Abraham, baru lari ke Unirifa. Silakan, Bang Jadi, Billy. di situ ada data nggak Unirifa, tanah, data Torah? Oh, tanah ya. Google apa? Alkitab aja, Alkitab. Alkitab, ya, Ibrani, Indonesia. Kitab Ibrani. Jadi begini kayak Pas, sembari nunggu ya. Nyatanya orang Kristen, the majority of Christian Indonesian itu memegang kitab LAI. Nyatanya mereka juga memakai Masoret. Silakan Anda memperkenalkan Septuaginta kepada seluruh orang Kristen sehingga LAI merubah itu tidak memakai Masoret ya. Nah, coba dibuka di dalam Kejadian 18 ayat 17. Kejadian 18 ayat 17. Tolong dibuka lebar-lebar itu gambarnya biar semua pemirsa bisa melihat. berarti ini pakai versinya orang Kristen ya, alkitabsabda.org. Ini aja ya, yang apa? Terjemahan apa tuh? Yang ada nanti itunya interlinearnya ya, apa namanya bahasa Ibraninya gitu. Yang Alkitab aja, yang di Alkitab biasa tuh, yang Alkitab. bersalin. Kejadian 18 nomor 17. 18 ayat 17 ya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku gitu? Iya. Coba kita baca teks Ibraninya. Teks Ibraninya di kata yang mana? Itu. Interlin. Oke. Pakai Biblos, pakai Biblos. Kalau pakai Sefaria nggak bisa, Bang Billy? Itu aja. Tadi coba baca berpikirlah Tuhan, terus baca terjemahan aslinya coba. Aku cuma bisa tunjukin di sini Amar, kemudian Amar. ada Yehova. Ya, Amar aja. Udah Ani. sampai situ aja. Ya, udah sampai situ aja. Begitu dikatakan dalam teks Ibraninya Amar Hashem, ya. Kita cek di Samaritan teks juga berbunyi Amar Hashem, ya. Nah, kenapa? Artinya apa Amar itu? Ya, berfirmanlah, berkatalah Tuhan. Kenapa di kitab orang Kristen menjadi berpikirlah Tuhan? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena ini memanusiakan Tuhan, mentuhankan manusia, mencoba membuat Tuhan itu seperti manusia berpikir. Makanya tekstualnya Amar itu sudah jelas. Nah, kenapa jadi berpikir? Nah, ya kan? Nah, Septuaginta mungkin pasti Septuaginta saya 100% itu pasti nggak sama. Pasti dia berpikir juga. Makanya terjemahan LAI ini memakai tidak semuanya Masoret sebenarnya. Ada sebagian juga dicampur-campur gitu. Tapi kebanyakan dari
Masoret ya, kita itu dari Iya. Masoret. Nah, Oke. jadi gini, LI itu ya itu dipakai oleh Christian majority of Indonesia semua. Nah, kalau kamu mau menganggap itu Masoret itu lebih tuaan kamu dan kamu lebih benar, silakan Anda berhadapan dengan lembaga Alkitab Indonesia ya, yang menerjemahkan dengan sangat error. Udah ada buktinya itu. Kalau perlu dikasih gambarnya aja Unirifa biar kelihatan. Tuh. Siap. Oke, Bisa. boleh menanggapi? Sebentar Boleh Bang menanggapi? Kaipas, kan saya udah bilang, udah Bang Billy, Ben Abraham, Uniripa, kembali lagi ke Anda, oke? Minum dulu biar tenang Anda ini ya. Giliran dong ngomongnya, ya. Sabar Silakan. dong. Dari tadi Ayo, Uniripa ini mau ditampilkan sama apa? Tentang apa ini, Bang Billy? Silakan. Oh, ini aku kejadian 18 tadi aja, Amar ini bahasa Ibraninya nanti ada di sini. Ini aku bisa cuma nunjukin ini doang nih, kayak ini nih. Oke, Di nah, sini silakan, berpikirlah, Rifa. terus di situ Amar. Speak, say, speak gitu. To say, answer. Di situ terjemahan bahasa Inggrisnya to say, speak tuh. Ya, di sini. Ya, benar. Jadi terjemahan yang Jadi di sini sebenarnya itu berpikirlah. Nah, itu. Jadi Ini berpikirnya yang itu dimaksud Bang salah. Yul, tuh begini. ya. Nah, itu. Kan beda ya, berpikir dengan berbicara tuh secara ini beda. Jelas beda. Oke, silakan Bang Ben Abraham. Sudah Bang Billy? Kita akan lari ke Ben Abraham. Sudah Bang Billy? Oke, silakan Ben Abraham. Sudah gitu Uniripa, lalu sambung ke Kaipas. Monggo. Temanya sudah diingatkan ya, silakan. Loh, kok lagu? Halo. Silakan, Halo, Ben Abraham. sorry ada. Ya, ini nambahin Bang Willy punya ya. Jadi memang kalau kita lihat dari itu dari terjemahan, kalau kita bandingkan dengan Masoretic Text, waduh udah acak-aduk semua. Seperti kata Kaari. Kata Kaari yang artinya diartikan seperti lion, seperti singa, itu diartikan menusuk. Jadi menusuk kaki dan tangan itu. Jadi menggelikan. Itu Om Billy pasti tahu itu. Dia saya itu. Itu Kaari itu harusnya diartikan tangan dan kakiku seperti bagaikan singa. Tapi di situ tangan dan kakiku tertusuk untuk cocok logi itu nubuatan penyalipan. Jadi kalau kita mau bongkar, waduh banyak gitu, bener itu. Itu aja dulu sementara ya, makasih. Oke, kita naik ke Uniripa, sudah itu Ya, aku Kaipas. ya. Monggo. Ya, yang pertama aku tekankan lagi bahwa tema tentang pohon kurma dan kandang domba clear ya dari aku. Kaipas belum nyanggapi, mungkin nanti dia tanggapi. Nah, terkait tentang Kaipas tadi menyatakan argumen Kaipas yang ingin aku tanggapi. Kata dia tuh kayak merasa terzolimi di sini karena Yahudi dengan Islam bersatu menyerang Kristen. Kata dia loh ya, pandangan dia. Dan dia bicarakan bahwa Yahudi percaya gini, Islam percaya gini. Ya, kata si Kaipas. Padahal dari tadi itu kita tidak pernah menyatakan bahwa Yahudi dan Islam itu adalah sama, nggak pernah. Bahkan kita sepakat untuk berbeda, Yahudi Islam. Kalau ditanya perbedaan ya banyak, tapi kan kita tidak sedang membicarakan perbedaan Yahudi dengan Islam di sini. Yang menjadi tema kita adalah tentang kandang domba dan pohon kurma. Itu sebenarnya materi kita kali ini. Dan saya nggak tahu kenapa bisa lari kemana-mana. Nah, lalu Kaipas mengatakan bahwa ini narasi keberapa kali Kaipas katakan ya, ketika orang Yahudi dengan orang Islam membawa data-data, dan data-data itu bahkan kita bawa dari kalangan Kristen gitu. Nah, terkait tentang si Osiris tadi, dan saya tidak melihat data juga. Gimana ya saya mau menanggapi, mengkritisi, menanggulangi, mengkaji? Saya bingung gitu sebagai seorang mahasiswi, karena saya tidak dapat data dari Kaipas gitu loh. Kecuali mungkin Kaipas bisa kasih ke saya situs atau buku atau jurnal atau apapun itu tentang yang disampaikan Kaipas untuk saya selidiki gitu loh. Karena saya sendiri memang umat Islam itu diperintahkan untuk mengkaji gitu loh. Saya menunggu data dari Kaipas. Tadi Kaipas cuma bilang si ini adalah bertemu ini penjahat bla bla bla. Ya saya gimana mau menanggapinya coba? Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Kalau setidaknya kan dia kasih misalnya literasi, kita bisa cross check langsung di Google gitu. Kalau nggak ketemu di Google, oke lah, kapan-kapan kita bicarakan, kita cari bukunya atau literaturnya atau jurnalnya kan gitu ya. Nah itu sih dari aku ya. Makasih ke Kang Farudin, silakan. Baik, mau bahas tentang Mesias nggak nanti sudah ini, Bang Billy? Apakah Yesus itu Mesias atau tidak? Menurut 3 perspektif. Mumpung ada Bang Billy, mau nggak?
Oke, paling Oke. senang saya kalau masih hari ini. Baik, kita akan berikan terakhir tanggapan kepada Bang Kaipas, lalu closing statement Bang Billy nanti muter, sudah closing statement saya hentikan acara ini, lalu saya akan buat, benarkah bahwa itu Mesias menurut 3 perspektif yang ada? Oke ya, silakan Bang Kaipas, berikan tanggapan terakhir, nanti saya kasih juga yaitu Ya, closing terima kasih. statement. Udah. Terima Tanpa kasih atas Avenger ya, tanggapannya, tanpa teman-teman ya. Avenger ya, saya ingatkan, tanpa Avenger. Terima kasih. Silakan. Saat kalian berkata Avenger itu menghina orang Yahudi, bukan orang Kristen. Sebentar, silakan. Sebentar, saya lanjutkan. Oke, bisa. Terima kasih teman-teman Uniriva, Billy, sama Bro Ben ya. Salam kenal, baru ketemu ini. Pertama, tadi yang dijelaskan oleh Uniriva itu kejadian 18 ayat berapa ya tadi, Bill? Boleh dibacakan ulang tadi ayat kejadian 18 ayat berapa? Karena nggak bisa dibuka dari HP ini. Kejadian 18 nomor 17 dan diralat kembali dong. Saya tidak menjelaskan itu ya kayak pas. Sebentar, iya. Ya, Ini jangan ya. melebar, aku cuma nanya ayat. Bukan doang. melebar, saya mengkoreksi pernyataan kamu tentang saya. Saya tidak pernah menjelaskan Oke. itu. Tadi tanggapan kasih. Billy ini sekalian sama responnya Uniriva. Tadi narasi yang disampaikan adalah Samaritan text itu tidak ada kata berpikir. Yang kedua, Masoretic text yang abad 9 itu tidak ada kata berpikir. Nah, pertanyaannya ini semestinya aku kasih saran, semestinya Billy mencek dulu di Septuagintanya, ada nggak kata berpikir? Mestinya dicek dulu, baru kalian akan sangat baik untuk menghajar kami dari sisi data. Tapi ternyata pertanyaan terbesarnya, apakah ada ya kata berpikir dalam Septuaginta? Jawabannya tidak ada sama sekali. Artinya Billy justru membuktikan ketiga teks ini di dalam Kejadian 18 ayat 17 ini sama. Nah, kejadian ini sangat diperparah oleh Bro Ben Avraham yang baru masuk. Tadi dia kasih data ya. Contohnya Kejadian 22 ayat 17 itu mereka menusuk kaki dan tanganku. Itu kan konyol banget. Nah, Kok ini kejadian 22 artinya- salah? sabar. Bukan kejadian 22. Sorry, Kamu Mazmur aja salah. 22 ayat 17. Nah, salah kan? Mazmur 22 ayat 17. Oke. Kurevisi Mazmur. Nah, kalian catat ya. Mazmur 22 ayat 17. Mazmur 22 ayat 17. Di situ ditulis di Masoretic text adalah seperti singa tangan dan kakiku. Di Septuaginta tertulis mereka menusuk tangan dan kakiku. Pertanyaannya, di Samaritan text ada nggak? Samaritan text tidak mengenal kitab Mazmur karena Samaritan text hanya 5 kitab Musa. Nah, ada tolak ukur yang satu bisa kita lihat adalah lebih tua lagi dari Septuaginta. Namanya adalah Dead Sea Scroll atau teks Laut Qumran. Teks Laut Qumran, apa yang ditulis di situ? Di situ tertulis mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, makanya saat membahas ini, ngabur orangnya. Saat membahas ini, kalian kritik teks, kalian harus menyiapkan benar-benar narasumber yang kompeten, jangan asal naik itu. Ben Avraham, tolong dicek naskah Laut Mati tulisannya apa, baru kita berdiskusi lagi. Saya sangat senang apabila berbicara tentang sejarah dan kritik teks. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih buat hostnya ya, telah mengizinkan saya masuk ke sini, dan Billy dan Uniriva. Baik, Bang Kaifas sudah ini kita bahas Mesias. Bang Billy siap? Anda siap Aku nggak, Bang Kaifas? izin makan dulu lah setengah jam. Oke, berarti mau diganti sama siapa nanti? Sama teman Anda? Sama yang Silakan paling jago. Oh, kan ini menantang Bang Billy. Undang aku aja. Nanti 20 menit aku balik aku dulu. Baik, berarti sesudah beres acara ini, saya Ini akan memberikan. nggak ada closing statement lagi kan? Selesai. Ada. Masa Oh, yaudah. nggak ada penutup? Oke, silakan sekarang Bang Billy berikan closing statement. Sudah Bang Billy, Uniriva, sudah itu Bang Kepas, saya hentikan sudah itu, langsung saya buat temanya. Oke, terima kasih. Mesias. Bang Billy silakan closing statement. Closing statement bahwa Iya. kehidupan Yesus dan pelayanannya di bumi ini tidak bisa bertanggungjawabkan secara historis menurut 2 orang scholar sarjana yang gelarnya profesor, ya. Jadi itu sudah jelas. Apakah kita akan mengikuti yang bukan profesor? Pasti tidak. Pasti profesor lebih menggali dengan detail soal itu. Ya, gitu aja. Terlalu singkat. Tapi kalau soal Silakan Uniriva. Tapi kalau soal ada lagi iman, Bang Billy? ya, Silakan tapi Bang Billy.
Tapi kalau soal iman, dia mau nyembah patung atau nyembah balon itu nggak masalah. Tapi kalau pencarian, penggalian data-data sejarah yang dilakukan oleh profesor-profesor itu bukan kaleng-kaleng, coy. Ya, jadi kita percaya kepada profesor dalam soal sejarah sekular. Kalau ngomong sejarah religius itu monggo. Yes. Oke. Oke, Udah boleh silakan Bang Undiri Billy? Pak. Aku Closing statement. ada hal yang aku sepakat dengan Bang Billy bahwa kalau kita bicara tentang sejarah sekuler itu, maka kita akan merujuk kepada mereka yang sudah memiliki gelar akademis, dan terlepas nanti dari bagaimana mereka, tentu kita juga punya hak untuk mengkritisi, tentu juga harus memiliki data bukti pembanding ya untuk membuktikan bahwa apa yang mereka analisakan itu semua salah gitu ya. Nah, buat saudaraku Kayapas, terima kasih. Saya berharap diskusi kita diskusi yang cenderung edukasi ya, bukan tendensi. Karena kebencian bagaimanapun juga di sini Bang Billy sebagai Yahudi, Kayapas sebagai Kristen Ortodok, aku sebagai Islam. Kita tentu memiliki literasi masing-masing yang untuk kita imani, nggak masalah itu semua gitu. Cuman ketika kami mengimani apa yang diinformasikan oleh Al-Quran dan itu dikritisi oleh teman-teman Kristen, maka saya sebagai muslimah wajib untuk tampil ke depan membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipercaya, itu sebagai seorang muslimah gitu kan. Nah, terlepas dari tema kita kali ini, yang saya ingin sampaikan adalah saya berharap kedepannya Kayapas ataupun teman-teman Kristen mengurangi framing-framingan, karena itu bisa memancing ketidaknyamanan dalam diskusi. Saya berusaha untuk setidak terpancing, tetapi saya manusia biasa gitu ya, karena dengan framing-framing seperti itu tuh tidak ada hasilnya sebenarnya gitu. Saya berharap literasi yang kita lebih majukan, bukan framing-framing. Nah, kemudian juga Bang Billy, kalau kita bicara tentang sejarah religi, tentu kita punya landasan masing-masing. Bagaimana teman-teman Yahudi punya Taurah lisannya, kami punya hadis, Kristen Ortodok punya tradisi bapak-bapak gereja, itu tidak masalah kita saling meyakini gitu. Tapi kalau kita sudah sepakat untuk adu data kita nanti, maka kita mempertanggungjawabkan apa yang kita imani itu dengan bukti pendukung. Entah kita bisa pakai data sejarah, data sains, data apapun kita bisa pakai gitu ya. Kalau hanya imani saja, silahkan, saya sepakat dengan Bang Billy. Jangankan orang menyembah Yesus, bahkan menyembah sendal jepit pun ya kita bisa apa gitu. Kita tidak bisa untuk memaksakan dia untuk meniadakan apa yang dia imani, nggak bisa gitu ya. Nah, itu dari saya. Terima kasih diskusinya. Berharap ke depan lebih baik lagi diskusi kita, tidak ada tendensi kebencian antara kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unirifa siap bahas tentang Mesias? Unirifa? Gini aku tanggapi, siap tidak siap dengan bahas Mesias, mungkin aku bisa nimbrung, tetapi aku tidak membawa argumen apa-apa tentang Mesias ini, karena dalam Al-Quran sendiri kan bukan kata Mesias yang kita ini, Kang Farudin. Iya. Enggak, maksudnya dalam Jadi mungkin perspektif aku hanya kita menjadi gitu pendengar maksudnya. dan hanya Oke, mungkin gitu, nanti silakan. Tapi aku nggak bawa argumen apa-apa ya tentang Mesias ya. Kalau tadi Iya, aku bawa pokoknya, argumen loh ya. ya. Silakan, berarti kan kita kelahiran ngasih Nabi. pendapat, ngasih data. Kalau tidak ya silakan saja gitu kan. Saya bebas. Karena saya undang Pak Sugi ya, nggak naik ya seperti Siap. itu. Silakan. Terima kasih Bang Billy punya kapasitas tuh. Bang Billy Betul. punya. Saya pengen belajar tuh. Saya pengen belajar sama Betul. Bang Billy tuh. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bang Kayapas berikan kepada Anda closing statement-nya. Monggo. Ya, terima kasih atas responnya tadi teman-teman ya, Billy sama Unirifa, atas tanggapannya. Kemudian ini statement penutup dari saya ya. Saya akan membuktikan bahwa satu ucapan yang diucapkan oleh Yigal Yadrin itu ya, yang saya tadi bilang. He remarked, I know who did it and I'm not going to say who it is. But if I catch him, I'll poke out his other eye too. Inilah sindiran dari orang Israel yang mendirikan IDF itu untuk menyindir organisasi yang suka menipu itu. Nah, itu salah satu kutipan. Nah, kemudian saya menjelaskan lagi kenapa kalian kok saling berbeda pandangan namun selalu menyerang kekristenan. Nah, gini loh. Kalau Yesus itu bukan Mesias ya, seandainya dia tidak lahir di kandang domba lah ya. Karena Mesias itu tetap harus Mesias itu harus menyelamatkan orang Israel keluar dari dosa. Nah,
Jika Yesus itu bukan Mesias, yang perlu ditanyakan adalah, ini terkait judul tadi ya, terkait kandang domba ya. Jika dia tidak lahir di kandang domba, kenapa dia harus bergelar Al-Masih? Apakah arti Al-Masih itu? Kenapa tokoh yang saya sebutkan tadi sebagai Mesias orang Yahudi, Bar Kokhba, kenapa tidak masuk menjadi Nabi Islam yang menjadi nama Simon Al-Masih? Kenapa yang masuk malah Isa Al-Masih? Gitu. Nah, ini jelas kedua argumen tadi dari Yahudi dan Islam itu sudah patah. Karena apa? Karena sudah terjawab sudah. Kitab orang Yahudi itu berubah-ubah sesuai narasi Islam. Berubah-ubah sehingga kitab yang awalnya dikira orang Kristen sekarang ini, kenapa kok kalian kitabnya itu berbahasa Ibrani? Padahal kitab yang dipakai sama orang Yahudi ini adalah kitab yang seumuran dengan kitab Sutasoma dan jauh lebih mudah daripada Al-Quran. Mestinya kita semua yang akademis di sini maupun yang tidak akademis, kita berpikir bagaimana kita bisa percaya orang Yahudi yang saat ini itu kata-katanya maupun keimanannya, padahal mereka tidak lebih muda dari ajaran agama kalian, gitu loh. Jadi ini saya harapkan untuk kita berpikir ya, agar diskusi itu semakin berkembang, tidak hanya itu saja. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih pada. Baik, terima kasih Bang Kaipas. Ya, inilah teman-teman, buat apa sih kita diskusi, buat tukar pikiran dan sebagai nambah wawasan. Ketika kita telah tahu ada perbedaan, jangan sampai mengolok-olok ya, baik dalam hal secara ucapan maupun dalam hal tulisan. Itu teman-teman. Dan saya aturkan kepada teman-teman yang telah naik, khususnya kepada pembicara Kaipas, Bang Billy dan juga Nurifa, termasuk teman-teman yang telah nyawer ya, kepada teman-teman yang masuk ke dalam komal ini, saya aturkan jazakumullah khairan kasiron. Baik, setelah acara ini akan saya tutup dan akan saya ganti temanya, karena room ini kan sudah saya tulis dengan judul yang sesuai dengan tema kita malam hari ini. Terima kasih dan semoga menambah wawasan Suara ya teman-teman naik dong. semua. Siapa ini? Suara naik dong, mana suara? Suara itu ada Oh. suara